Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim Coding Muda Nusantara untuk tugas mata kuliah IMK dengan redesign website Masuk PT, temukan jalan bersama kami. Berikut adalah tim kami, kemudian selanjutnya ini ada berbagai permasalahan yang sering muncul ya. Pertama, menurut psikolog Rosmi ini banyak mahasiswa drop out itu karena merasa bodoh, bukan bukan karena merasa bodoh, tapi ternyata salah jurusan. Dan di sini juga ada 87% mahasiswa Indonesia merasa jurusan, dan kita harus tahu apa sebabnya. Nah, di sini juga ada penjelasan bahwasanya di Indonesia itu ada lebih dari 4.500 perguruan tinggi. Kemudian ada juga 28.000 program studi, dan juga ada di sini ada permasalahan-permasalahan yang muncul seperti tidak terpusat, kurangnya informasi detail dari website, kemudian tidak ada fitur membandingkan jurusan atau kampus, dan ini akan berdampak pada pengguna sehingga pengguna harus mengakses banyak sekali sumber. Baik, selanjutnya, nah di sini dari 5 narasumber yang telah kita wawancarai, ada yang eh, memerlukan adanya fitur perbandingan jurusan antar kampus, kemudian mengharapkan adanya informasi yang lebih detail, kemudian adanya prediksi jurusan, kemudian ada juga tampilan website masuk PTN yang terlalu polos ternyata dan butuh di-upgrade lagi. Nah, ini ada nanti tampilannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini kita memiliki dua fitur. Yang pertama adalah fitur pencarian dan perbandingan jurusan. Dan yang kedua nanti ada kuis KKRS yang bisa dikerjakan untuk mengetahui kemampuan dari pengguna. Baik, selanjutnya akan saya. Baik, selanjutnya di sini ada alur kerja dari website masuk PT. Yang pertama, untuk mengakses website ini, tentunya user akan memasukkan URL di website web browser yang tersedia. Kemudian pada halaman beranda, user dapat memilih ingin mengerjakan kuis atau tidak. Jika ya, maka user mengklik tombol uji kemampuan Anda dan isi sistem akan memunculkan page quiz. Jika tidak, maka user akan menggunakan fitur pencarian. Kemudian di sini ada data yang akan kami gunakan, ada nama jurusan, deskripsi jurusan, biaya kuliah, akreditasi, peringkat universitas, universitas, soal kuis, lokasi universitas, dan jawaban kuis. Dan berikut ada outputnya. Yang pertama ada hasil pencarian. Pada hasil pencarian akan menampilkan daftar jurusan yang sesuai dengan user. Yang pencari sesuai dengan pencarian user. Kemudian ada perbandingan jurusan, menampilkan perbandingan informasi antara dua universitas yang dipilih oleh pengguna. Kemudian ada rekomendasi jurusan, ada menampilkan daftar jurusan yang cocok berdasarkan hasil kuis. Kemudian ada nilai kuis, menampilkan nilai berdasarkan hasil kuis. Kemudian ada detail jurusan, berisi informasi lengkap jurusan yang dipilih seperti akreditasi, biaya, dan peringkat. Dan berikut adalah mental model untuk masuk PT. Pada pencarian jurusan, user dapat melihat prospek kerja, mencari nama jurusan, menggunakan filter, dan membandingkan jurusan. Pada fitur kuis, user dapat melakukan menjawab pertanyaan, melihat hasil kuis, dan membagikan hasil kuis. Berikut adalah tas analisis. Tas analisis ini berisi penjelasan alur user menggunakan website masuk PT. Untuk mengakses fitur website, user dapat mengakses fitur pencarian jurusan dan melihat prospek kerja, mencari nama jurusan, menggunakan filter, dan membandingkan jurusan. Kemudian pada fitur quiz itu user dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia pada quiz. Berikut merupakan konseptual model yang kami bangun untuk melakukan redesign pada masuk PTN, yakni membuat website masuk PT. Yang pertama ada home screen masuk PT, lalu ada fitur pencarian data sains Bandung ini dan menampilkan untuk perguruan tinggi terkait dengan jurusannya, lalu ada fitur untuk kuis dan juga hasil dari kuisnya yang kita akan tampilkan. Berikut merupakan mockup dari masuk PT yang kami buat, yakni yang kita tampilkan ada home screen, lalu ada untuk perbandingan dan juga kuisnya. Nah, untuk struktur menu navigasi dan tipe window, di sini kami menggunakan struktur menu untuk website dengan ada fitur pencarian yang
melakukan langsung diketik tanpa drop down, dan juga langsung untuk uji khusus KKRS langsung untuk bisa diklik saja. Selanjutnya, perangkat interaksi dan juga screen based control. Di sini perangkat interaksi ya sudah disampaikan tadi menggunakan website, screen base-nya kita bisa langsung mengklik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait data sains Bandung, yakni bisa ditampilkan ada Telkom University, jurusannya, lalu ada perbandingan dengan kampus A, kampus B. Nah, langsung kalau misalkan ada pencarian lebih lanjut, ada telusuri pencarian lebih lanjutnya. Selanjutnya, terkait text and messaging design, di sini kami akan menampilkan bahwa ada komponen tombol dengan teks cari jurusan, yakni ini untuk membantu dengan jelas dan langsung menyebut tujuannya. Kalau ada placeholder, masukkan nama universitas ataupun jurusan, ini memberi petunjuk langsung kepada user terkait apa yang harus dimasukkan kata kuncinya. Lalu ada notifikasi kosong bahwa ketika kata kunci yang dicari itu tidak ditemukan, maka akan muncul kami tidak menemukan data yang sesuai dengan kata kunci. Dan terakhir, ada deskripsi fitur, yakni gunakan kuis ini untuk mengetahui jurusan yang cocok dengan minat. Selanjutnya ada untuk feedback, teks feedback sendiri, ada klik tombol cari, itu nanti akan muncul loading dan juga hasil pencarian. Nah, feedback ini visual loading dan juga hasilnya langsung ditampilkan, yakni daftar jurusan dan juga perguruan tinggi. Lalu yang kedua ada isi kuis lalu submit. Nah, ini ada ada feedback dari sistem, yakni terima kasih, berikut merupakan jurusan yang cocok denganmu. Ini akan memberikan penjelasan bahwa proses dari kuis sudah selesai. Lalu ada guidance and assistance. Yang pertama pada halaman kuis itu ada isi semua pertanyaan untuk mendapatkan hasilmu. Hal ini untuk sebagai panduan awal membantu kuis, yakni tidak boleh ada jawaban yang kosong. Yang kedua ada kata kunci pencarian. Seperti contohnya nanti ada data science Bandung, yang ini membantu user untuk menentukan kata kunci dari jurusan, tempat, ataupun perguruan tinggi yang akan dicari. Nah, untuk di sini kita mempunyai paper prototyping, di mana paper prototyping ini sendiri adalah prototype tapi dalam gambaran di atas kertas. Nah, ini ada untuk tampilan awal ketika baru masuk halaman, ketika kita langsung disambut kata selamat datang, dan juga langsung disuguhi dua fitur utama, yaitu untuk pencarian PT dan juga uji kemampuan khusus dari KKRS. Nah, ini untuk tampilan dari paper prototyping dari fitur pencari PT dan juga ini dari kuisnya. Nah, nah ini merupakan tampilannya. Nah, ini link akses QR boleh untuk jika Anda ingin mencoba nya boleh. Nah, ini untuk untuk alur untuk demonstrasi dari dari website sendiri. Maaf. Nah, sini kita saat pertama kali masuk website seperti tadi di ini prototyping. Saat pertama kali masuk website kita akan disuguhi langsung sama datang di masuk PT. Nah, kita misalkan mau mencari PT gitu. Nah, nanti di sana akan disuguhi bar search bar. Misalkan kita mengerti sesuatu, maaf, kita mengerti sesuatu. Nah, misalkan pencarian itu berdasarkan kata kunci data science Bandung lah. Lalu di sini diberikanlah pencarian terbaik berdasarkan kata kunci gitu. Nah, untuk fitur selanjutnya, misalkan kita langsung balik lagi ke beranda gitu. Kita ingin mencoba fitur quiz kemampuan KKRS, uji KKRS buatnya. Misalkan gini.
kita coba kerjakan kuisnya. Lalu apa misalkan kita pengerjaan kuisnya udah apa jawabannya adalah ini misalkan kita next kuisnya ini apa ini kuis-kuis ini berdasarkan soal-soal yang akan diujikan nanti di UTBK juga untuk melatih siswa dalam kemampuannya gitu. Terus empat dan kelima. Nah, setelah mengerjakan semua kuis, nah seperti tadi yang dijelaskan apa user akan mendapatkan hasil dari kuis apa hasil dari kuis itu sendiri dan apa, mendapatkan rekomendasi-rekomendasi universitas itu. Nah, untuk kedepannya masih ada banyak hal yang bisa kita tambahkan karena ini masih prototyping tahap awal. Oke, itu sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.